sejak dulu kala yang namanya Tuhan atau namanya Gusti itu tidak berani memberi nama, karena Gusti datan kena kinoyo ngopo. Jadi Gusti itu nggak bisa dibayangkan seperti apa. Wong wujudnya nggak bisa dibayangkan, apalagi sampai dinamai. Nek butuh jenengan setiap ngomong diguyu wong wae, ora usah belajar ilmu. Napa malih nek omongan iku dibentur-benturno. Kula ndamel contoh saking kepercayaan liya, terus ndamel pedoman dhateng napa niki supaya jenengan saged bedakno perbandingan. Nah, nek pun saged bedakno niku enten pemantapan ngoten lho. Bukan saya merendahkan atau mengolok-olok kalih ritual orang lain, mboten. Maksud kula niku untuk perbandingan bahwa orang ini melakukan seperti ini, apakah kira-kira yo dunung. Ngoten lho. Nah, teng mriki niku pun beberapa pertemuan pun kula dunungaken, bahkan sampai panggonane pun kula duduhaken sedaya. Tiba-tiba jenengan yo melok-melok wong sing ngono kuwi. Melok-melok wong sesek ngawang, ora jelas ngoten niku. Lah iki percuma mengke lambe sak tumang kanthi kari sak merang paribasane. Mbok kala-kala niku sakno kula, ngono lho. Timbane jenengan ngobrol ngalor ngidul nek bar ngulang ngeten iki terus, "Pak, nah bubuk tak pijeti." Nah, ngoten apa enak? Niku sementara sing saged kula sampaikan, dan setelah niki mangke monggo nggih. Mergi kita niku gesang. Monggo kita nyembah ingkang damel gesang. Ingkang Maha Suci, ingkang Maha Agung, ingkang Maha Wenang, supaya napa? Supaya awak dhewe niki mengke mboten dados kawula sing duraka. Nggih. Bon niki Pak saged dipahami sing kula sampaikan. Pripun? Mun saged memahami niki wau? Pun. Saestu lho nggih. Nggih. Karena pertanyaan malih dah sik do mau meneng ndodo turu tak wantem asbak lho. Nggih. Kon niki bab keterangan niku wau kula anggap pun paripurna bab tentang Sastra Jendra Ayuningrat Panggerwating Diyu. Mangke sakbari sembahyang nggih. Nggih. Ya sudah Sal, kalau ada pertanyaan dilanjut. Belum ada. Mas Indra, Bapak Bayan. Iya Pak, ini juga saya. Iya. Biar teman-teman ini pada paham Pak ya. Iya. Nanti bisa diperjelas. Iya. Tadi di awal pembahasan Pak Jarno menyinggung tentang bahwa manusia hidup itu harus tahu tentang Gusti dan Tuhan. Gitu. Iya. Nah, kan ada juga orang itu menyebut Gusti Allah, gitu. Iya. Gusti Allah juga ada juga yang menyebut Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah. Nah, itu mohon penjelasan Pak biar kita dan teman-teman tahu tentang Gusti itu sebenarnya siapa. Tiang Jawi niku wit riyen mula sejak dulu kala yang namanya Tuhan atau namanya Gusti itu tidak berani memberi nama, karena Gusti datan kena kinoyo ngopo. Jadi Gusti itu nggak bisa dibayangkan seperti apa. Wong wujudnya nggak bisa dibayangkan, apalagi sampai dinamai. Gitu ya. Lah kalau orang lain mengatakan bahwa Gusti itu Allah, Gusti itu Allah, dan lain sebagainya, itu kan pemahaman dari luar, bukan pemahaman asli Jawa. Nah, untuk orang Jawa sendiri yang namanya Gusti itu harus dirasakan bahwa kalau kita menyebut Gusti ingkang Maha Agung, agung itu identik dengan apa? Air toh? Nah, dengan air yang ada ini, termasuk di lautan, di bengawan, di kali dan lain sebagainya, itulah perwujudan dari Gusti. Lah kenapa itu saya namakan perwujudan dari Gusti? Ternyata kita hidup membutuhkan itu. Itu Gusti ingkang Maha Agung. Nah,
Gusti Kang Maha Suci. Ternyata kita waktu dilahirkan di alam fana ini, waktu lahir kita memakai apa? Telanjang bulat toh, nggak pakai apa-apa. Dan kita membawa makanan apa? Nggak membawa apa-apa toh. Nah setelah lahir di sini itulah kita diberi pakaian, diberi makan. Itulah bukti kesucian Tuhan. Dalam arti kesucian Tuhan itu apa? Supaya kita tuh langgeng dalam hidupnya, untuk mengongsong sampai akhir hidup ini, supaya tetap suci, tetap percaya bahwa kita hidup itu ada yang menghidupi. Lah yang menghidupi itu dinamakan Tuhan boleh, dinamakan Allah boleh, dinamakan Allah boleh. Yang penting kita orang Jawa jangan pernah memberi nama Tuhan itu, karena Tuhan ternyata tuh banyak sekali. Kalau kita menyebut hidup kita itu karena jantung, ada jantung kalau nggak bisa bernapas, terus mau apa? Nah, hidup kita karena ucapan kita, katakan. Ada mulut, kalau nggak ada suara, mau apa? Nah, yang dinamakan Gusti Kang Maha Suci untuk mensucikan apa yang ada di dalam tubuh kita itu loh. Masih banyak sebenarnya Gusti Kang Maha Suci, Maha Agung, ya, Maha Langgeng dan lain sebagainya. Makanya Tuhan orang Jawa itu, agama orang Jawa itu kasunyatan. Kasunyatan itu artinya kenyataan dalam hidup ini. Dan semua itu ternyata fungsinya masing-masing. Nah, supaya kita itu bisa menetapkan fungsi dari apa yang ada dalam tubuh kita itu, makanya kita itu mencari ilmu, mencari kaweruh. Sebenarnya untuk mengilmukan dan untuk ngawerui apa yang dinamakan hidup. Dan siapa sebenarnya yang dinamakan aku. Gitu. Tapi kalau semuanya nanti, oh ini semua sudah kehendaknya Allah, katakan. Itu artinya kan cuman kesimpulannya cuman disatukan satu hidup. Tapi ternyata yang hidup itu sumbernya dari mana? Itu kan masing-masing. Oh nyatanya banyak orang yang hidup. Kita punya mata, orang itu tidak punya mata. Punya mata tapi tidak ada penglihatan. Ya. Ada lagi orang hidup yang punya telinga, maksudnya bisa mendengar. Tapi nggak sedikit orang yang punya telinga tidak bisa mendengar. Hidup itu karena keluar masuknya napas dari hidung. Ada yang punya hidung ternyata tidak bisa bernapas dan tidak bisa mencium. Dari mulut, katakan. Kalau sudah menamai itu artinya cuman simbolis dari hidup, tapi sumber dari kehidupan jarang yang tahu. Nah, niku Mas jawabannya. Ini yang kedua, Pak. Yeah. Bahwa orang Jawa itu kan ketika mau melakukan sesuatu itu kan pakai perhitungan dino, Pak. Yeah. Nah, kan ada juga bulan atau hari itu bagi orang Jawa kan disakralkan. Yeah. Kan? Nah, ketika kita mau itu buka usaha kita harus pakai perhitungan hari. Nah, Yeah. Terus saya ingat dulu, Pak, orang tua mbak-mbak saya dulu kan, ketika kita menjenguk orang sakit, nah entah itu benar apa enggak loh. Ini cerita mbak-mbak dulu tuh jangan pakai hari legi kan gitu, Pak. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Pak Dano sebetulnya asal usul bulan dan hari disakralkan itu menurut orang Jawa itu kenapa, Pak? Bulan dan hari disakralkan. Setelah dihitung-hitung, ya kenapa bulan itu, satu bulan itu 30 hari. Ya ternyata 30 hari itu kalau dihitung yang ada di luar badan ini jumlahnya juga 30. Mulai dihitung dari rambut. Ya, itu meninggalkan pori-pori. Nanti dihitung. Mata itu walaupun kelihatan tuh ada tutupnya, jadi nggak dihitung juga. Jadi yang dihitung ada telapuan. Ya, mulut, cuman satu mulut, nggak boleh membicarakan tentang lidah dan rasanya.
Kalau dihitung semuanya akan menjadi 99. Itu. Nah, bulan itu 30 itu ternyata yang ada di luar tubuh kita itu ada 30 termasuk jari-jari ini. Ya, ada 30, maka sampai jari-jari itu yang ini dinamakan jempol, ini telunjuk, ini apa? Namanya penunggul. Apa ya? Ya, dan ini manis, ini kelingking. Dinamakan beda-beda itu juga ini berasal dari putaran rembulan ini. Hitungannya seperti itu.